Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Ya teman-teman, buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel ini, aku ucapin terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, aku ucapin selamat datang. Kenalin, nama aku Kiki Trisnawati dan aku seneng banget ngomongin tentang minimalism dan finansial. Hari ini aku mau ngomong tentang minimalism. Ya teman-teman, di dua video aku yang sebelumnya aku kan udah membahas tentang decluttering dan aku sudah mencontohkan bagaimana aku mendeclutter baju-baju aku. Nah, kalau kemarin aku udah bahas decluttering, hari ini aku mau membahas tentang clutter. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa clutter itu hanya sebatas barang-barang yang menumpuk di dalam rumah, barang-barang yang tidak digunakan di dalam rumah gitu. Tetapi sebenarnya clutter itu ada 5 jenis loh. Apa aja? Yuk kita simak videonya. Seperti yang tadi aku jelasin ya, bahwa clutter itu nggak cuma melulut soal barang-barang yang ada di rumah, barang-barang yang secara physically kita lihat gitu ya. Tetapi ternyata clutter itu banyak jenisnya ya teman-teman. Ya sebenarnya aku udah pernah membahas ya tentang clutter ini di video ini. Nah kalau di video tadi aku menjelaskan apa itu clutter dan aku menyebutkan 5 clutter tadi yang aku sampaikan. Tapi di video itu aku nggak menjelaskan 5 clutter itu secara terperinci. Nah hari ini aku mau coba menjelaskan apa itu clutter dan aku mau menjelaskan 5 clutter itu tadi. Nah kalau menurut Peter Walsh, clutter is not just stuff on the floor. It's anything that stand between you and the life you want to be living. Nah, jadi clutter itu ya nggak cuma barang-barang yang kita lihat di dalam rumah kita, tetapi ya clutter itu banyak jenisnya. Kalau menurut Peter Walsh ada 5 clutter yang sebenarnya itu tuh lekat pada diri kita. Apa aja 5 clutter tersebut? Yuk kita simak videonya. Clutter yang pertama adalah clutter physical. Clutter physical itu ya barang-barang yang kita lihat secara fisik, bisa kita pegang secara fisik, yang bisa kita lihat secara langsung gitu ya teman-teman. Contohnya ya barang-barang yang ada di rumah kita, barang-barang yang memang numpuk di rumah kita, barang-barang yang nggak kepake, kayak baju, kayak sepatu, kayak tas, kayak peralatan masak, peralatan makan, terus juga peralatan rumah tangga yang memang ada di dalam rumah kita, yang memang itu nggak kepake lagi sama kita, tetapi masih ada di dalam rumah kita. Nah itulah yang disebut physical clutter. Clutter yang kedua adalah emotional clutter. Nah emotional clutter tuh apa aja? Nah emotional clutter itu ya kayak misalnya kita itu nggak sabar, kita itu gampang marah-marah, terus kita itu bentar-bentar itu sensitif, terus kita itu bentar-bentar tuh suuzon gitu ya. Itu sebenarnya juga clutter yang ada dalam diri kita. Itu juga perlu di-declutter dari diri kita. Karena apa? Karena kalau emotional clutter itu nggak kita keluarkan dari diri kita nggak berusaha untuk stop clutter-clutter emosional itu dalam diri kita, ya otomatis kehidupan kita akan terganggu. Karena ya itu bentar-bentar marah-marah, bentar-bentar suuzon dan segala macam. Aku sendiri itu masih banyak sih emosional clutternya. Ya apalagi aku sebagai ibu rumah tangga ya, yang punya anak balita, yang kerjaannya cuma di rumah aja, ya otomatis itu sering banget muncul dalam diri aku. Tetapi setelah aku menjalani pola hidup minimalis, aku mencoba untuk mengurangi clutter tersebut. Ya walaupun saat ini belum bisa 100% berkurang, tapi minimal kita sudah berusaha untuk mengurangi emotional clutter tadi. Ya, jenis clutter yang ketiga adalah digital clutter. Nah, digital clutter ini aku rasa teman-teman juga pasti punya. Coba deh teman-teman buka HP teman-teman, terus coba teman-teman lihat di HP teman-teman ada nggak aplikasi yang dulunya teman-teman pernah install, tapi sekarang tuh nggak pernah kepake lagi, tapi masih nongkrong di HP teman-teman. Lalu coba teman-teman lihat di galeri HP teman-teman, dibuka tuh ada nggak foto yang sebenarnya nggak dipakai, tapi masih ada di dalam galeri HP kita. Contohnya, kita tuh kan kalau foto nggak cukup sekali dong, ada yang ngeblur, ada yang nggak sesuai dengan gaya kita. Nah itu sebenarnya foto-fotonya nggak kepake, tapi pasti masih ada di dalam HP kita. Coba teman-teman buka media sosial teman-teman. Coba
teman-teman lihat di media sosial teman-teman, ada nggak akun-akun yang sebenarnya nggak berpengaruh kepada kita, akun-akun yang sebenarnya tidak memberikan dampak positif pada kita, tapi kita follow? Yuk coba kita lihat, ada nggak? Contohnya kayak misalnya artis-artis yang memamerkan kekayaan, terus juga influencer-influencer yang memang dia banyak foto-foto OOTD yang itu sebenarnya barang-barang endorse. Ya, yang membuat kita itu jadi pengen beli bajunya, terus juga bikin kita itu beli barang-barang yang dipakai sama si influencer itu. Ayo, ada nggak? Coba kita cek. Kalau ada, itu juga termasuk dari digital clutter teman-teman. Nah, aku pun masih banyak ya teman-teman aplikasi-aplikasi yang nggak aku pakai, terus juga foto-foto di galeri yang ternyata banyak yang blur, banyak yang nggak kepake, dan juga akun-akun media sosial yang tidak memberikan dampak positif kepada aku, itu juga masih aku follow. Aku tuh sebenarnya sering banget ya melakukan digital declutter dari HP aku. Ya, apapun itu ya, baik itu aplikasi, baik itu foto-foto yang nggak kepake, baik itu tadi akun-akun yang tidak memberikan dampak positif, itu aku sering banget melakukan declutter. Ya, kalau aplikasi-aplikasi yang nggak aku pakai aku delete, foto-foto yang nggak aku pakai aku delete, terus juga akun-akun yang tidak memberikan dampak positif tadi aku unfollow biasanya. Dan aku itu lebih sering melakukan declutter digital dibandingkan declutter secara fisik. Karena apa? Karena clutter digital itu ternyata cepet banget loh masuk ke dalam HP kita, ke dalam gadget kita gitu. Dan itu menurut aku ya, itu harus sering-sering dilakukan declutter ya, karena ya kalau enggak nanti memori kita penuh. Clutter yang keempat adalah mental clutter. Nah, mental clutter itu contohnya kayak kita kerja di kantor, tapi kita itu masih bawa kerjaan kita ke dalam rumah kita. Jadi misalnya kita pulang, harusnya kita itu quality time dengan keluarga kita, tapi kadang kita itu kepikiran kerjaan kantor. Kadang kita itu jadi nggak bisa quality time sama keluarga kita, karena ya itu kadang kita masih bawa kerjaan kantor ke dalam rumah, kadang kita masih bawa masalah-masalah kantor itu ke dalam rumah. Itu yang membuat mental kita itu nggak fair. Karena apa? Yang seharusnya didapatkan oleh keluarga 100%, jadi kebawa-bawa deh masalah kantor. Begitu juga ketika kita punya masalah di rumah, kadang kebawa tuh ke kantor, akhirnya kita nggak konsentrasi dalam bekerja gitu. Menurut aku mental clutter itu bahaya banget ya. Karena apa? Ya karena bisa mengganggu mental kita loh. Jadi mental kita bisa down, apalagi saat ini ya kondisi pandemi di Indonesia yang belum berakhir. Terus juga semakin banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini yang membuat mental kita itu jadi down. Apalagi misalnya ada dari keluarga kita ataupun bahkan diri kita sendiri yang dinyatakan positif, itu kadang tuh jadi down banget gitu loh. Nah, menurut aku tuh bahaya banget ya mental clutter ini ya, karena bisa membuat mental kita itu jadi nggak 100%. So, teman-teman hati-hati ya dengan mental clutter ini. Clutter yang kelima adalah spiritual clutter. Ya, terutama buat teman-teman yang muslim ya. Mungkin mental clutter ini sejenis kita itu jauh dari agama kita, jauh dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Terus juga tanpa kita sadari kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Contohnya kita itu mungkin sering meninggalkan sholat, terus juga kita itu jarang dengerin kajian, terus juga kita jauh dari ibadah-ibadah sunnah, yang sebenarnya ibadah-ibadah sunnah itu mengikat kita pada agama kita, mengikat kita untuk kita tetap berada di jalan yang benar. Walaupun aku tuh juga bukan ahli agama dan masih jauh banget dari hal-hal yang memang seharusnya diperintahkan oleh agama kita, tapi sebenarnya kita itu bisa loh untuk menghindari si spiritual clutter ini. Contohnya kita berteman dengan teman-teman yang satu frekuensi, terus kita juga ikut kajian-kajian walaupun sebatas kajian-kajian online, itu sangat ngasih charge ke kita gitu. Terus juga berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya, walaupun masih jauh banget aku untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah sekonsisten itu gitu ya teman-teman. Tapi aku yakin kok teman-teman di sini pasti jauh lebih baik dibandingkan aku untuk menanggulangi si spiritual clutter ini.
yaitu teman-teman 5 clutter yang sangat melekat pada diri kita menurut Peter Walsh. Semoga kita bisa mengurangi clutter-clutter yang ada di dalam diri kita, yang mengganggu diri kita, yang sebenarnya nggak penting bagi diri kita. Buat teman-teman yang mau sharing apa aja nih clutter-clutter yang mengganggu dalam diri teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau request video apa yang mau aku buatin, mau request topik apa yang mau aku bahas tentang minimalism atau finansial, yuk silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini semakin bermanfaat buat banyak orang, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.